Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, semoga menjadi pendorong bagi kita untuk memanfaatkan hidup kita di dunia ini agar dapat meraih pahala dan ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala meskipun seorang telah meninggalkan dunia ini. Yaitu sabda beliau alaihi salatu wassalam, "Idza mata ibnu Adama inqata'a 'amaluhu illa min thalathin. Illa min shadaqatin jariyah aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lahu." Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, apabila anak Adam meninggal, maka terputus semua amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama adalah shadaqah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Hadis ini menjelaskan kepada kita di antara amalan-amalan yang bermanfaat bagi seseorang setelah dia meninggal. Karena kita bisa beramal dan berbuat di saat kita hidup. Makanya Allah memerintahkan kita untuk beramal. I'malu, beramallah kalian, berbuatlah kalian. Ya, di saat kita hidup. Dan apabila seorang telah meninggal, maka terputus semua amalnya yang biasa dilakukan di dunia ini. Kecuali 3 perkara. Dan 3 perkara yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua itu dilakukan di saat kita masih hidup. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Seorang mensedekahkan sebagian dari hartanya. Yang mana sedekah itu berkesinambungan. Seperti seorang membangun masjid, atau menggali sumur, atau dia meletakkan, menghadiahkan mushaf Al-Quran di masjid yang bisa dibaca oleh manusia dan yang lainnya. Itu pun dilakukan ketika dia hidup. Itu sedekah jariyah. Kemudian yang kedua, ilmu yang bermanfaat, atau ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Makanya kita melihat para ulama kaum muslimin, banyak di antara mereka, bahkan banyak mereka telah meninggal, namun ilmunya bermanfaat sampai hari ini. Contohnya adalah imam-imam alul hadis, imam-imam mazhab yang 4, dan yang lainnya dari ulama-ulama muslimin yang mereka bersungguh-sungguh menuntut ilmu. Ilmu mereka bukukan, kemudian tersebar sampai hari ini. Sehingga ilmu mereka bermanfaat. Setiap kali ilmunya dibacakan, mereka selalu didoakan oleh orang yang membaca ilmu mereka. Nah, ini contoh dari ilmu yang bermanfaat. Nah, oleh karena itu di sini juga mendorong kita untuk menuntut ilmu. Karena dengan menuntut ilmu, ilmu agama, ilmu din, kemudian kita bisa mengajarkan pada orang lain, maka dia akan bermanfaat bagi kita setelah kita meninggal. Terutama ilmu Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ilmu berkaitan dengan tauhid, ilmu berkaitan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ilmu yang berkaitan dengan manhaj salafus saleh radhiyallahu anhum ajma'in. Kalau seorang mengikuti ilmu yang kita ajarkan, maka pahala terus mengalir kepada seseorang yang mengajarkan ilmu tersebut. Ya, maka di sini pentingnya menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu kepada orang lain. Bahkan ilmu adalah jalan menuju surga. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Karena siapa menempuh satu jalan untuk dia menuntut ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Ya, maka jangan malas belajar, terus kita menuntut ilmu syar'i yang bermanfaat bagi diri kita, bagi anak-anak kita, bagi generasi kaum muslimin, dan bagi umat secara menyeluruh. Kemudian yang ketiga, yaitu anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Aw waladin shalihin yad'u lahu, atau anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Ini juga bisa dilaksanakan ketika kita masih hidup.
tatkala kita mendidik anak-anak kita dengan akidah yang benar, dan ibadah yang benar, akhlak yang mulia, ya, ilmu agama, kemudian mereka menjadi generasi yang bermanfaat, maka apa yang kita lakukan dari jerih payah sebagai orang tua dalam mendidik anak-anak, maka ini akan bermanfaat bagi seseorang setelah dia meninggalkan dunia ini. Maka jangan sampai kita meremehkan, membiarkan, menelantarkan anak-anak kita. Ajarkanlah mereka akidah yang benar, ibadah yang benar, akhlak yang mulia, ya, sehingga mereka mendoakan kita di saat kita telah meninggalkan dunia ini. Nah, ini 3 yang disebutkan oleh Nabi SAW dari amal-amal yang bisa berkesinambungan pahalanya selama seorang melakukannya. Yang pertama dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dia memberikan sedekah jariah karena Allah Subhanahu wa taala. Dia kemudian mengajarkan ilmu juga karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia mendidik anak-anaknya, ya, juga karena Allah Subhanahu wa taala. Maka semua itu akan bermanfaat bagi seorang hamba ketika dia telah meninggalkan dunia ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan mari kita memperhatikan yang di tempat-tempat ibadah, tempat-tempat yang membutuhkan uluran tangan, sedekah jariah, ayo kita berikan. Ya, itu yang akan bermanfaat bagi kita. Jangan kita menunggu di saat akan meninggal baru mengatakan laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Ya Allah, seandainya Engkau akhirkan aku sebentar untuk aku dapat memberikan sedekah atau melakukan amal yang soleh. Mumpung masih sehat walafiat, masih bisa menginfakkan harta kita, belajar ilmu dan mengajarkan ilmu, dan juga masih mampu mendidik anak-anak kita. Marilah kesempatan yang baik ini kita amalkan dan kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.